Shalom, puji Tuhan. Tidak terasa kita kembali lagi sudah berada di ujung minggu hari persiapan menyambut Sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini. Saya Charles Dian melalui channel Malhai Indonesia Fellowship ini akan membawakan renungan buka Sabat dengan judul Ingatlah Hari Sabat, Perintah yang Dilupakan. Sebagai ayat utama kita pada saat ini terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 8-11. Di sana dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ketujuh adalah hari Tuhan Allahmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang sibuk, terburu-buru dan penuh tuntutan, Tuhan memberikan kepada kita sebuah perintah yang dimulai dengan kata ingatlah. Mengapa Tuhan memakai kata itu? Karena Tuhan tahu manusia cenderung melupakan hal yang penting. Dan hari ini kita diingatkan untuk menguduskan hari Sabat. Karena ini bukan sekedar kebiasaan agama, tetapi bagian dari hukum moral Allah, yaitu 10 hukum. Ellen White lewat bukunya Patriarchs and Prophets halaman 256. 10 hukum adalah hukum Allah yang tidak berubah, yang bersifat kekal. Dan Sabat adalah bagian dari hukum itu. Selama hukum itu berlaku, Sabat akan tetap menjadi tanda kuasa pencipta. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 poin penting tentang hari Sabat. Poin yang pertama, Sabat adalah perintah, bukan pilihan. Perintah keempat bukanlah ajakan bersifat opsional. Itu berdiri sejajar dengan larangan membunuh, mencuri, dan berbohong. Sabat bukan tradisi manusia, melainkan perintah ilahi yang keluar langsung dari mulut Tuhan di Gunung Sinai. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Allah memanggil kita untuk berhenti, bukan hanya agar kita beristirahat, tetapi agar kita menguduskan waktu itu untuknya. Poin yang kedua adalah Sabat adalah hukum moral dan kekal. Beberapa orang berpikir bahwa Sabat hanya berlaku bagi bangsa Israel. Tetapi mari kita lihat di dalam Alkitab, di dalam buku Kejadian 2 ayat 2-3. Di sana dikatakan, perintah ini diberikan sebelum bangsa Israel menjadi bangsa bahkan sejak penciptaan. Di dalam buku Yeskiel 20 ayat 12, Sabat menjadi tanda antara Allah dan umatnya sepanjang masa. Di dalam buku Yesaya 66 ayat 23, di sana dikatakan bahwa Sabat akan terus dirayakan bahkan di bumi baru. Sabat bukanlah bagian dari hukum seremonial yang berlaku, tetapi bagian dari karakter kekal Allah, karakter yang tertulis di dalam 10 hukum. Poin yang ketiga, Sabat mengingatkan kita akan 2 hal besar. Yang pertama mengenai penciptaan. Sabat mengingatkan bahwa kita diciptakan oleh Allah, bukan hasil kebetulan, tetapi karya tangan Tuhan. Yang kedua mengenai penebusan. Di Ulangan 5 ayat 15, Sabat juga dikaitkan dengan pembebasan dari perbudakan. Hari Sabat menjadi simbol pembebasan dari dosa dan beban hidup melalui Kristus. Setiap Sabat kita diingatkan bahwa hidup kita milik Allah, bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Kesimpulan dari firman Tuhan kita pada saat ini. Jadi malam ini, mari kita menjawab panggilan Tuhan. Ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah. Jangan biarkan dunia mencuri waktu yang sudah Allah tetapkan sebagai miliknya. Sabat bukan hanya waktu untuk beristirahat, tapi pekerjaan, tapi waktu untuk terhubung kembali dengan Sang Pencipta dan Penebus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas perintah-Mu yang penuh kasih. Tolong kami untuk setia mengingat dan menguduskan hari Sabat, bukan karena kewajiban, tetapi sebagai tanda kasih dan kesetiaan kami kepadamu. Kuduskanlah hati kami seperti Engkau menguruskan Sabat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.